Salah satu tanaman yang bisa kita tanam dengan mudah dan murah dan juga bisa menghasilkan dalam waktu yang singkat adalah sawi pakcoy, atau biasanya kita sebut pakcoy aja ya. Nah, teman-teman bisa melihat sendiri, ini adalah perkembangan dari tanaman aku, dan aku menggunakan pupuk yang murah meriah tanpa ribet. Pupuk apakah itu? Ikuti videonya sampai dengan selesai dan jangan lupa klik subscribe-nya. Di balik meja kerja, berpeluh keringat, cucu rempah raut teri diangkat, latap kanan cangkul di kiri, jadi petani kota bikin hati berseri. Tanam semangat di sela gedung tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good pagi, selamat morning. Bertemu kembali dengan Cici Petani Kantoran. Pagi ini kembali aku sharing mengenai salah satu yang aku tanam, di mana tanaman ini selain mudah, murah, juga bisa menghasilkan dalam waktu yang cepat. Pasti apabila kita menanam, kita pengennya mudah. Selain itu tidak mengeluarkan biaya yang besar, bahkan juga cepat menghasilkan. Dan aku menanam sawi pakcoy yang seperti teman-teman lihat hari ini ya, sudah mulai daunnya sudah mulai terlihat, ada yang sudah tinggi, bukan tinggi ya, besar ya, ada juga yang baru mulai daunnya ini mulai nampak. Jadi tanaman sawi pakcoy ini termasuk tanaman yang cukup cepat ya, bahkan apabila perawatan kita bagus, dalam waktu 1 bulan itu sudah bisa kita panen. Ada beberapa varietas dari sawi pakcoy ini yang bisa kita panen dalam waktu sekitar 30-35 hari, tapi ada juga yang 45 hari. Ciri-ciri yang bisa kita panen, nah yang ini sudah cukup besar ya teman-teman ya. Jadi biasanya tegak, kemudian daunnya hijau banget ya, seperti ini. Siapa sih yang tidak tergoda melihat hijaunya? Kemudian ukurannya biasanya di minimal 15 cm. Kalau teman-teman melihat, ini memang aku tidak seragam pertumbuhannya karena waktu penyemaiannya waktu itu memang berbeda-beda. Nah seperti ini ya, seger banget nih. Tanaman ini bisa kita tanam di lahan dalam jumlah yang besar ataupun di dalam pot dan polybag. Aku menanamnya ini sekitar 100 dan juga dengan waktu semai yang berbeda-beda supaya nanti bisa panen bergantian. Yang kita lakukan adalah salah satunya seperti membuang gulma ya, seperti ini. Jadi biar nutrisi yang kita berikan itu fokus pada tanaman. Jadi yang aku lakukan hanya membuang daun-daun yang seperti ini, daun-daun yang kuning, kemudian juga membuang gulma yang memang biasanya ada aja ya tumbuh di polybag ini. Aku menggunakan polybag yang kecil ya teman-teman. Jadi kalau kita menanam, kita harus menyesuaikan apakah tanaman itu besar sehingga akarnya pun harus memerlukan ruang yang besar, kita menggunakan polybag yang besar. Tapi karena sawi pakcoy ini tanamannya kecil, aku menggunakan polybag yang kecil sekitar 20 cm. Selain pembuangan gulma, jadi untuk tanaman sayur ini kita harus menempatkannya di tempat yang kena sinar matahari setelah kita pindah tanam. Jadi memang proses awalnya aku nyemai dulu ya. Setelah semai aku pindahkan ke polybag kecil ini, kemudian kita tempatkan di tempat yang ada sinar matahari. Dan tadi aku bilang aku menggunakan pupuk apa, aku nggak ribet, jadi aku menggunakan micin ya, atau teman-teman sering ya tahu di dapur ini biar mudah dan murah dan menghemat biaya aku berkebun, aku cukup pakai micin aja. Dan ini hasilnya alhamdulillah ya, tanaman aku ini cukup subur juga. Micin atau monosodium glutamat ini mengandung natrium dan juga asam glutamat yang kita gunakan untuk pertumbuhan tanaman. Nah, aku menggunakannya cukup sedikit. Kenapa tidak dikocor? Karena kemarin ini di sini hujan. Jadi media tanam aku sudah cukup basah. Jadi aku sistemnya hanya memberikan sedikit saja ya. Dan ini juga memberikannya hanya 1 kali selama proses penanaman. Fungsi dari micin atau monosodium glutamat di mana terdapat natriumnya dan juga asam glutamat ini bisa membuat daun lebih hijau, kemudian tanaman juga akan lebih tahan terhadap penyakit.
merangsang pertumbuhan dan juga meningkatkan kadar air. Jadi walaupun ini mudah dan murah, penggunaannya ini jangan sampai berlebih ya, karena misalnya gampang kita ngambil di dapur ya kita pakein terus. Jadi kalau tanaman overdosis pun tidak bagus ya. Aku pernah ngalamin tuh tanaman cabai overdosis sehingga airnya menjadi mengering gitu ya, kayak gosong. Jadi kita tetap harus hati-hati walaupun ini pupuk yang mudah dan murah. Apabila aku menggunakannya sistem disiram, biasanya aku menggunakan 1-2 sendok, kemudian kita larutkan dalam 5 liter air. Tapi karena ini kondisinya hujan terus, aku tidak mungkin untuk melakukan penyiraman. Atau bisa juga kita semprot ya. Kalau kita semprot ke bagian daunnya juga cukup bagus. Ada yang mengatakan mecin hanya fungsinya sebagai suplemen saja, di mana kandungan NPK dari tanaman ini, atau bukan tanaman ya, media tanamnya harus tetap terpenuhi. Nah sekarang aku menggunakannya sedikit banget ya teman-teman ya, karena memang kalau dosisnya ketinggian itu biasanya tuh daunnya itu terbakar ya, gosong. Jadi penggunaan mecin ini untuk pupuk tanaman sayur yang mudah seperti ini, yang pertama bisa disemprot. Biasanya kita menggunakannya itu hanya sedikit banget ya, sekitar 1 sendok itu kita larutkan dalam air 5 liter, kemudian disemprot ke bagian daun. Selain itu juga kita menggunakannya bisa disiram juga jangan sampai ya nanti tanahnya ini terlalu basah. Tapi karena hari ini musimnya musim hujan dan media tanam aku basah, aku menggunakannya dengan menaburkannya sedikit demi sedikit seperti ini. Jadi ternyata dalam berkebun itu kita tidak usah pusing lahan yang harus luas banget seperti ini ya. Aku menggunakan rak bekas dan bisa menanam sekitar 100 tanaman pakcoy dengan sistem untuk semai dan panennya supaya bergiliran, tiap minggu ada yang aku panen. Makanya ada yang daunnya cukup besar, ada yang baru mulai daunnya ini numbuh besar. Nah segitu dulu ya sharing aku mengenai cara atau tips bercocok tanam dengan mudah, murah ya, dengan menggunakan pupuk yang nggak usah pusing-pusing. Kita bisa menggunakan juga pupuk yang ada di sekitar kita atau di dapur saja, terutama ibu rumah tangga. Kepada teman-teman yang sudah menonton video aku sampai dengan selesai, Cece Petani Kantoran mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani kantoran tak kenal lelah hebat. Awali pagi dengan kopi segar, sirami cinta tanaman di pot besar. Duduk di cumi bukanlah penghalang, berkebun di kota siapa bilang itu halang. Tanam semangat di sela gedung tinggi,